Ya, kembali bersama saya, Baratariksa, di channel Nu Urang. Kita akan kembali lagi setelah tayangan yang satu ini. Jangan kemana-mana. Ya, kembali lagi bersama saya, Baratariksa, di channel Nu Urang. Ya, channel bawaan orang Sunda. Seperti biasa di malam kita kali ini, saya memiliki sebuah cerita horor gitu. Jadi supaya malam hari ini kalian bisa terhibur dari beberapa pengalaman cerita horor yang akan saya bawakan gitu. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa gitu, kalian harus like-nya, subscribe-nya, jangan lupa juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu saya upload video terbaru. Siap? Oke, kita langsung ke videonya. Bagaimana? Nantikan, cek this out. Setiap tempat ada penunggunya. Hal tersebut tepat dikatakan ketika kita menuju lokasi baru. Percaya atau tidak, pengalaman luar nalar ini memang akan membekas dalam diri seseorang. Maka, cerita dari 7 orang tentang kos-kosan mereka ini akan membuatmu merinding. Pertama, kos baru yang berisik. Hari itu, aku pindah ke kos baru yang gak jauh dari tempat pemakaman umum. Malam pertama dan kedua tidak ada masalah, tapi tidak dengan malam ketiga. Malam itu, kosku sepi karena rata-rata semua penghuni pulang kampung. Tersisa aku dengan penjaga kos yang ada di kamar ujung paling dalam. Jelang tengah malam, aku terbangun karena seperti mendengar suara orang berlari. Aku mencoba tidak mempedulikannya, namun beberapa saat setelah memejamkan mata lagi, suara semakin keras dan pintuku diketuk beberapa kali. Aku mulai terganggu dan melihat keluar, tapi tidak ada orang. Kegelapan sepanjang lorong, hanya ada cahaya di ujung lorong, yakni kamar penjaga kos. Aku mulai kebingungan. Aku mencoba untuk tetap berpikir positif. Kembali tidur. Aku terbangun lagi karena suara ketukan pintu itu semakin keras, dan dalam waktu yang lama aku putuskan untuk keluar kamar dan berjalan di lorong yang sepi itu. Aku menyalakan lampu dan tiba-tiba melihat 2 sosok hitam di ujung lorong. Aku terdiam, badanku lemas. Keduanya melihatku dengan mata merah menyala. Mereka kemudian seperti berlari ke arahku, semakin dekat dan cepat. Mereka berjarak tidak jauh denganku. Aku takut, tapi tidak bisa berteriak. Kemudian aku pingsan ketika mereka semakin dekat. Aku dibangunkan penjaga kos paginya, dengan kondisiku ada di ujung lorong dekat kamarnya. Itu adalah ujung lain dari tempat aku berdiri sebelumnya. Gulingku berubah. Jadi kosku memang terkenal angker, tapi aku sendiri tidak pernah mengalami hal yang terlalu aneh. Biasanya hanya suara-suara, tapi malam itu aku benar-benar dibuat takut olehnya. Malam itu aku langsung tidur saat sampai kos dari kantor. Aku sudah tidak mempedulikan sekitar. Aku langsung terlelap. Namun, tiba-tiba aku merasa ada yang memanggil-manggil namaku dalam jarak yang dekat. Aku kira temanku Sri memanggilku karena butuh bantuan. Namun, aku merasa panggilan itu dari arah tepat di belakangku. Aku membuka mataku, tapi kamarku hening. Tidak ada Sri. Aku pun merasa ada hal yang kurang nyaman di punggungku. Aku berusaha tidak mempedulikannya. Aku mengarahkan tanganku ke belakang untuk meraih guling di sisi lain kasur. Saat ku pegang, aku merasa memegang tubuh seseorang. Aku panik, ketakutan, tidak berani menengok.
tanganku seperti terhenti di gundukan yang lebih tinggi. Saat kuraba, terasa seperti tangan yang terlipat. Aku mulai panik dan tahu itu apa. Tidak lama kemudian, aku mendengar namaku dipanggil lagi dari arah yang sama, belakang. Aku merasa ada sesuatu yang bergerak di kasurku. Semakin mendekat padaku, aku semakin panik. Teriakanku tertahan. Saat dekat, terdengar bisikan, "Tolong, Rini, tolong." Aku langsung bangun dari kasur dan keluar kamar. Untung saat itu sedang ada pemuda yang nongkrong di depan kosku. Aku terengah-engah dan menenangkan diri. Malam itu aku numpang tidur di kamar Sri. Semuanya berantakan, tapi tidak ada yang hilang. Aku selalu mengunci kamar kosku sebelum pergi. Namun anehnya ketika aku kembali kamarku selalu berantakan. Ada saja yang jatuh di lantai atau tidak di tempat terakhir aku menaruhnya. Selama seminggu aku tidak peduli dengan hal itu. Sampai satu saat di hari Minggu, aku memutuskan untuk tidak keluar kos. Aku ingin tahu siapa yang iseng. Hari itu aku bangun siang, semuanya masih normal, tidak ada yang aneh dalam kamar. Namun saat jam dinding menunjukkan pukul 14.00, aku merasa ada yang memperhatikanku di pojok kamar. Aku merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk memasak mie instan di dapur. Saat aku kembali, buku-bukuku yang ada di rak atas sudah berserakan di lantai. Aku bingung, sangat bingung. Kemudian saat aku makan, buku-buku yang sudah kubereskan itu langsung jatuh lagi ke lantai. Aku kaget, kemudian barang-barang yang lain mulai berjatuhan. Aku mulai bingung, tidak ada angin, tidak ada orang lain. Aku semakin panik, aku kebingungan dan ketakutan. Kemudian, aku coba keluar kamar dan suara-suara barang berjatuh mulai terdengar dari kamarku. Kemudian aku memberanikan diri untuk buka pintu itu lagi, dan sekilas melihat seorang anak dengan kepala pelontos dan pakaian lusuh sedang ada di atas rak bukuku. Kemudian anak itu hilang sambil tersenyum ke arahku. Ketakutan, aku menutup pintu kamar dan meminta untuk pindah kamar dengan pemilik kosku. Nah, bagaimana dengan cerita-cerita tadi? Menarik, bukan? Ya, jika hal itu sudah menghibur kalian, terima kasih banyak. Tinggal kalian menantikan video-video berikutnya dari saya. Baiklah, semoga kalian terhibur dan saya selalu mengingatkan gitu. Karena subscribe itu gratis, jadi jangan lupa juga yang kalian baru nonton ini, yang baru masuk ke video ini, lihat, jangan lupa like, subscribe, notifikasi loncengnya gitu, supaya saya semangat upload video terbaru dan membangun channel ini untuk kalian semua. Oke? Thanks for watching, thanks for your time, and goodbye. See you next time and have fun.